Sesungguhnya ya ini tidak ada rencana sejak awal, karena kami ini sesungguhnya ya berlatar belakang dari Safina Sulam, artinya dari pondok pesantren. Jadi orang tua dan saya sendiri tidak ada rencana. Tapi setelah kami kawin, kami terjun di organisasi NU, khususnya di MDC Gapura. Kalau dalam organisasi saya memang sudah kecil. Pada tahun 97 saya sudah terjun di waktu itu. Pada tahun 77 saya sudah terjun tapi tidak terjun politik, tapi sudah mengikuti tentang masalah pemilu. Di waktu itu adalah NU menjadi partai politik. Kami sudah ikut-ikutan, bahkan di waktu itu saya jadi IPNO. Terus setelah dari 77 saya jadi IPNO, bahkan saya sempat pernah menjadi ketua IPNO di cabang. Dan saya tahu persis dulu tidak sama dengan yang sekarang, mengemis kemana-mana itu biasalah. Makanya kalau sekarang adik-adik IPNO, ya Ansor, ya ada sumbang, ada sumbangan, itu sudah ingat di waktu saya ada 77. Terus tapi pada tahun itu beda dengan sekarang. Dulu ini adalah walaupun kami sebagai pendukung memilih NU di waktu itu, tapi tidak pernah saya kenal dengan anggota DPR yang dari NU. Kalau sekarang kan harus kenal kan. Ini bedanya. Terus 80 saya kawin. Ya alhamdulillah dapat jodoh di Desa Berajik Jantan Gapura. Yang menjodohkan adalah guru saya, dan saya tidak kenal dan semacamnya. Lalu saya dijodohkan, terus mau tidak mau harus kawin saya. Akhirnya saya orang yang taat pada guru. Nah, ternyata alhamdulillah pilihan guru itu membawa kesuksesan ke depan sampai sekarang. Pada pemilu 80, pada tahun 80 saya sudah menjadi pengurus Ansor di PAC Gapura. 82 saya terjun ke politik. Nah, ini saya terjun ke politik di waktu itu P3. Nah, tapi ternyata di waktu itu tidak selera P3 ini, malah saya menggempos P3. Saya masuk Golkar. Orang P3 saya gempos P3 karena apa? Karena kepemimpinan P3 itu adalah bukan orang NU. Orang NU disingkirkan semua. Malah saya gempos P3, malah saya mendukung Golkar di waktu itu. Nah, tapi tetap kita P3, tapi hakikatnya saya tidak mendukung P3. 82 terus saya akhirnya dipilih menjadi pengurus NU di waktu itu, menjadi wakil Tamfid di NU MDC Gapura. Nah, pada 98, nah ini kan ada reformasi. Nah, reformasi keluar partai PKB yang dilahirkan, yang dibentuk oleh kiai orang-orang NU yang membentuk di waktu itu P3, PKB adalah dibentuk orang. Sampai sekarang saya yakin, karena memang seperti itu sejarahnya. Kenapa? Kalau di P3 itu ya semua masuk, tapi kalau di PKB hanya orang NU yang masuk di waktu itu. Kami diutus sebagai wakil ketua, saya diutus untuk mewakili Gapura. Untuk menjadi calon DPR, tapi di waktu itu adalah pemilihan partai masih. Jadi nomor urut, tidak artinya yang menentukan saya mau letakkan di mana ya dari cabang. Jadi itu memilihnya partai. Nah, malah saya tidak mau. Saya memang tidak ada niatan untuk terjun ke politik langsung, apalagi jadi DPR. Karena di waktu itu DPR di waktu itu tidak kenal masyarakat. Tidak ada, bahkan saya jadi pengurus P3 di waktu itu mau ketemu saja sulitnya luar biasa. Tidak pernah ketemu. Walaupun saya pendukungnya. Akhirnya pada 88
Nah, 98 akhirnya ini reformasi ada partai baru adalah PKB. Saya diutus oleh MBC untuk mengemban Partai Kebangkitan Bangsa sebagai ketua di PAC Gapura. Akhirnya saya terima kan ini perintah para kiai, para ulama, saya sami'na wa ata'na, saya laksanakan. Terus pemilihan akhirnya pendaftaran kan ini kan hasil pemilu 82 ya, seharusnya ini 85 ini seharusnya masih tapi ternyata sampai belum periode reformasi kan. Akhirnya saya harus mendaftar, tapi saya tidak mau, betul. Nah, akhirnya dipaksa. Saya malam terakhir oleh ketua DPC di waktu itu ada Ki Busro, saya dipanggil, mana kamu persyaratannya? Nah, saya ya tidak bisa. So, saya tidak mau. Jadi sudahlah, ini amanat para kiai. Nah, malah saya pendaftar terakhir di waktu itu. Nah, saya lakoni, terus jalani sesuai dengan proses. Dan inilah saya mulai berusaha seperti apa jadi DPR. Nah, itu akhirnya alhamdulillah 99 saya juga termasuk orang yang dari 25. Nah, dari 25 alhamdulillah saya dijadikan anggota DPR, tapi kaku. Saya kan tidak pernah pakai celana, tapi pakai celana ini luar biasa. Tak pernah saya pakai safari itu, masya Allah luar biasa ini. Kaku, saya kaku betul. Jangankan berbicara, berpakaian saja saya sudah kaku. Karena saya bajunya baju takwa kan, biasa itu. Pakai safari, masya Allah. Dan lagi saya ingat bahwa saya ini keturunan nasab orang tua saya ini adalah bukan orang yang bukan, anggaplah, mohon maaf, tidak meremehkan kedua orang tua saya. Saya petani kan, orang tua saya petani. Ya untuk ekonominya pas-pasan saja, mencari sekarang, dimakan sekarang, besok cari lagi, dimakan lagi. Nah, ini orang tua saya. Dan saya ini pertama kali dilantik, saya duduk di DPR di 99 itu, saya betul-betul ya luar biasa lah. Saya nggak nyangka ternyata kok bisa orang petani, orang tua yang tidak berpendidikan kok bisa anaknya berhasil. Berarti yang berhasil itu bukan saya, adalah orang tua saya yang berhasil. Yang saya lakoni dengan satu catatan, saya harus mengabdi kepada masyarakat, dan saya akan mengemban amanat dengan baik dan sebaik-baiknya. Karena ini amanat para kiai, dan saya akan berjanji akan memperjuangkan NU, khususnya Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya alhamdulillah ya anggaplah saya menanam 2004 ini menanam, akhirnya kok bisa dipetik ya, mudah-mudahan bisa dipetik, terus masyarakat merasa dengan saya di DPR ini adalah ya ada manfaat lah. 2004 nyalon lagi, tapi nasib tidak sama. Karena apa? Karena di waktu itu saya dipanggil oleh ketua partai, ya sudahlah, langalai istilahnya, karena ada titipan dari Sugihan, ada strategi misalnya, ya sudahlah terserah. Saya tak pernah, saya dikasih nomor urut 6. Nah, akhirnya saya terus berjuang, walaupun di waktu itu adalah nomor urut, walaupun artinya tetap diambil oleh nomor yang di atas. Alhamdulillah, saya berjuang bukan karena untuk pribadi, tapi demi partai. Nah, alhamdulillah di waktu itu saya perolehan suara saya itu nomor 2. Nomor 1 adalah Kemawardi, nomor 2 saya, nomor 3 Gerabini. Tapi kedua-duanya ini tidak dapat kursi. Karena apa? Karena nomor. Tapi saya terima saja. Tak pernah saya itu ya protes sama partai, tak pernah saya kecewa. Cuma yang kecewa pendukung saya. Yang kecewa pendukung saya. Di waktu itu adalah anak saya yang nomor 3 itu masih SD. Ini yang kecewa berat karena perolehan saya yang banyak ini diambil oleh orang.
Kayak masih SD anak saya itu, yang namanya Wilda itu masih SD. SD. Nah, terus akhirnya saya terima, terus tapi saya tetap sebagai ketua Tamfidiyah PAC PKB di Gapura. 2015 saya disuruh nyalon lagi. Oleh teman-teman tidak terima, harus saya nyalon lagi. Dengan masyarakat jadi duduk, akhirnya calon. Akhirnya Gapura ada dua, satu Pak Ersat, yang satunya adalah saya. Tapi kedua-duanya tidak berhasil. Nah, karena di waktu itu sudah berbeda kan, perolehan tidak seperti itu, tapi sudah ya berapa terus semacamnya. 2014, terus 2014, 2019 saya tidak nyalon, saya menjadi pendukung. Saya tetap saja di ketua PAC, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Karena apa? Cuman saya jadi persoalan di waktu itu, ketika Gapura tidak punya wakil, malah sulitnya luar biasa. Untuk menyapa yang diinginkan masyarakat ini sulitnya luar biasa. Karena saya tidak punya wakil di waktu itu. Ini sudah mulai tidak baik, sudah kondisi tidak seperti hanya yang 99. Sampai akhirnya anggaplah PKB di Gapura ini tidak ada. Yang ada PAN di waktu itu. Tidak ada Gapura. PKB di Gapura. Nah, pada tahun 2019, ini saya rapat lagi sebagai ketua PAC. Saya kumpulkan semua NO dengan banunnya itu dikumpulkan, semua harus hadir. Terus KPKB juga, tokoh masyarakat, para kiai diundang untuk membicarakan siapa yang akan diberangkatkan dari Gapura. Akhirnya kesepakatan itu ini yang saya laksanakan sebagai partai. Akhirnya muncul hasil musyawarah itu ada dua, Pak Ersat dengan saya. Akhirnya saya ngalah dari Pak Ersat, tapi Pak Ersat itu sudah tidak mau karena 2 kali gagal. Jadi trauma mungkin, nggak 2 kali gagal, saya tidak mau Pak Ersat, tidak mau dipaksa. Di waktu itu adalah saya siap urunan, para kiai urunan. Hanya apa yang terjadi, karena tidak mau, ya akhirnya saya yang dipaksa untuk berangkat, untuk maju di pemilihan 2019. Dengan catatan saya masih belum menerima, karena saya mau rembuk, mau musyawarah dengan keluarga, dengan anak saya, termasuk dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah, kan di waktu itu saya sebagai ketua Yayasan Al-Karimiyah. Nah, saya minta izin ke Busro, ternyata diizinkan dengan niat demi membesarkan partai. Nah, ini membesarkan partai. Nah, inilah sejarah, dan adik-adik saya, anak-anak saya itu keluarga saya menyetujui dengan catatan harus mengabdi ke masyarakat, jangan kecewakan masyarakat. Nah, ini titipan anak saya seperti ini. Jadi awalnya saya tidak ada niatan, tapi karena ya proses dan proses yang mungkin inilah. Seperti ini cerita saya terjun ke masyarakat. Sesungguhnya dukungan dari NO, MBC Gapura dan para kiai ini hanya dengan catatan harus saya mengabdi dengan masyarakat, jangan kecewakan pemilih. Nah, ini para kiai, sehingga dia ikuti saya, karena prinsip saya kalau para kiai NO yang memerintahkan saya sami'na wa ata'na. Ya, bagaimana masyarakat Gapura khususnya pada umumnya di Dapil 5 dengan saya di DPR, ya cinta saya adalah dengan hati yang murni, karena perjuangan saya, karena perilaku saya, karena hasil kemasyarakatan, sehingga masyarakat jadi cinta sama saya. Saya tetap, walaupun dari sarungan, pakai baju takwa, celana dan safari, tapi saya tetap hidup sederhana, karena qanaat tetap ada di jiwa saya. Ya seperti inilah, walaupun saya anggota DPR, tak pernah saya bawa mobil ke sini. Satu-satunya anggota DPR yang mungkin tidak bawa mobil dengan saya. Ini, ya inilah, karena ini qanaat saya ditunjukkan, saya qanaat ya.
suka adaptasi juga. Iya, saya tidak akan menghilangkan pakai kopiah, saya tetap pakai kopiah. Di mana-mana pakai kopiah. Hasilan saya tidak bisa yang menilai masyarakat. Kalau saya tidak bisa menilai. Bahkan setiap saya turun ke dapil, ada reses, pertemuan dan semacamnya, saya minta supaya mulai sekarang setengah periode saya ini harus dikoreksi. Tanpa dikoreksi, saya tidak akan bisa menilai saya sendiri. Dengan dikoreksi ini saya bisa ya memperbaiki diri sendiri. Saya akan berusaha secara maksimal. Satu contoh. Lihat saja ya, lihat saja, dan saya transparan. Tanya di praksi mana fakir Pak Sami, pasti ada di sana. Cek kepada penerima, saya tidak pernah menjual persentase ke masyarakat. Memang saya harus, dan saya sampaikan memang saya adalah bukan pelayan bukan saya harus jadi hamba masyarakat. Kapanpun malam saya ditelepon istri yang kedua saya adalah hati. Di dekat saya pasti hati. Malam saya angkat dan tidak perlu ke rumah. Dan saya sampaikan ke masyarakat, kalau mau datang ke rumah silaturahmi tidak boleh bawa apa-apa. Kalau saya merasa belum pernah tercapai, masih kurang. Makanya ini kan sudah tidak terasa, sudah separuh perjalanan kan, ya. Tapi ya masih sekian persen juga dari aspirasi masyarakat, sekian persen. Dan ya insya Allah malah ini yang saya khawatir, awalnya saya sudah berhenti. Kalau umur saya kan sudah 64, saya sudah berhenti sesungguhnya. Tapi hasil keputusan NO dan tokoh masyarakat yang harus saya nyalon lagi tahun 2024. Ya karena saya memang sami'na wa ata'na pada kiai dan coba saya akan terima ya. Mudah-mudahan. Apalagi saya kan single sekarang. Saya kan single. Jadi mungkin lebih semangat lagi. Ini yang suka dukanya ini yang luar biasa. Satu, yang kedua harus sabar. Harus sabar. Ya semua tamu lah kadang-kadang ya seperti ini ya, mulai kemarin ya ditelepon, tadi saya ada tamu dengan pribadi saya terima saja. Teman-teman media saya dengan teman-teman media, karena media ini adalah anggap ini adalah orang yang paling bisa menilai saya. Media. Tanpa media saya tidak ada orang yang bisa menilai saya, karena prinsip saya, orang yang bisa menilai saya yang asli adalah bukan teman. Karena kalau teman pasti baik, tapi kalau teman-teman media pasti menilai apa adanya. Makanya saya berteman media, dan ini adalah teman saya, biar saya itu bisa dinilai, menjadi orang yang baik. Keluhan ini ya ini kan ya masih banyak lah, karena banyaknya pondok pesantren masih dilihat, Terutama di Natuna. iya karena banyak pondok pesantren, masalah masjid yang perlu di menerima. Ini adalah banyak keluar sama saya, tapi ya saya ya mudah-mudahan kan tinggal 3 anggaran kan, 3 anggaran 2003 yang akan dibahas 2022, 2004 yang akan dibahas 2003, 2005 akan dibahas 2004, ini masih. Nah ini, dan makanya kalau memang agar tuntas dari dapil 5, makanya ya kita harus jadi pada tahun 2024 lagi dan panjang umur. Dan keluhan dan semacamnya ya ini kita ya biasalah sajalah. Bagi saya tidak ada keluhan dan tidak ada, anggaplah itu biasa bagi saya.